kita bertemu kembali di channel Umar Zaki. Berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri dan lebih spesifik pada bagian-bagian awal materi ini, yaitu definisi turunan dan sifatnya. Materi ini masih materi di semester ganjil Matematika Peminatan kelas 12. Baik, sebagai pendahuluan kita ingin mereview kembali, mengingat kembali beberapa hal terkait tentang turunan fungsi secara umum. Turunan fungsi biasa juga disebut dengan nama diferensial. Berdefinisi disebutkan bahwa diferensial atau turunan pertama dari sebuah fungsi, misalkan namanya adalah fungsi f, disebut sebagai f-aksen. Dituliskan seperti ini, f-aksen. Kadang-kadang juga dituliskan dalam bentuk dy per dx atau dfx per dx. Ditemukan atau dicari dengan menggunakan persamaan f-aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Ini akan memiliki turunan jika limit yang kita definisikan di atas ini nilainya ada. Ini berlaku untuk semua jenis fungsi, baik fungsi-fungsi aljabar biasa ataupun fungsi-fungsi yang lain, termasuk di dalamnya adalah fungsi trigonometri. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa untuk mencari turunan dari sebuah fungsi, asalnya itu adalah menggunakan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Seperti yang kita lihat di layar ini. Nah, di kelas 2 juga kita sudah mempelajari beberapa sifat-sifat dari turunan. Yang pertama, jika kita punya sebuah fungsi konstan, misalkan kita namakan fx sama dengan a, maka turunan pertamanya adalah 0. Jika kita punya fungsi fx sama dengan ax, x-nya berpangkat 1, maka turunan pertamanya adalah n. Kemudian kalau kita punya fungsi ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah hasil perkalian antara pangkat dengan koefisiennya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ini yang biasa kita lihat. Misalkan ya, kita punya y sama dengan 3x pangkat 4. Maka y aksen atau f aksen kita tulis ini sama dengan 3 dikali 4, 12. X pangkat 4 dikurang 1 berarti 3. Inilah turunan dari fungsi 3x pangkat 4. Secara umum dituliskan seperti sifat ini. Kemudian kalau ada fungsi di mana fungsinya itu ux dikali dengan a, maka f aksen x-nya itu sama dengan a dikali u aksen x. Kemudian kalau ada fungsi yang dijumlahkan ux tambah vx, maka masing-masing bisa diturunkan. Jadi misalkan ya, kita punya fungsi y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 8x, maka y aksennya ini sama dengan ini diturunkan sendiri-sendiri, ini juga diturunkan sendiri-sendiri. Hasilnya adalah 6x ditambah 8. Dari mana 6x? 3 kali 2, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ya. Seperti sifat yang nomor 3 ini, kemudian 8 ini seperti sifat yang nomor 2. Hasilnya adalah 8. Kemudian jika ada fungsi yang dinyatakan dalam bentuk perkalian, ux dikali dengan vx, dikali ya, maka turunan pertamanya itu dituliskan seperti ini. Tidak bisa diturunkan satu-satu. Jadi misalkan ada 5x dikali 7x, tidak bisa dikatakan, oh kalau begitu hasilnya 5 kali 7. Harus mengikuti aturan seperti ini. Demikian halnya dengan fungsi yang berbentuk pecahan. Ada fungsi ux sebagai pembilang dan vx sebagai penyebut. Maka turunan pertamanya didefinisikan seperti ini, dituliskan seperti ini. Nah sekarang kita masuk ke bagian inti pembelajaran kita, turunan fungsi trigonometri. Nah, tentu yang kita kenal ada beberapa jenis fungsi trigonometri yang sederhana. Fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, fx sama dengan tangen x, dan seterusnya.
Untuk bagian yang pertama ini kita akan mencoba mencari turunan dari fungsi fx sama dengan sin x. Nah, fx sama dengan sin x ini adalah salah satu bentuk trigonometri, dan sesuai dengan definisi di awal tadi kita sebutkan bahwa semua jenis fungsi itu turunannya dicari dengan menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Demikian pula dengan fungsi fx sama dengan sin x ini kita akan coba dengan menggunakan cara definisi turunan yang kita sudah sebutkan di awal tadi. Baik, fx sama dengan sin x dituliskan seperti ini karena kita butuh fx tambah h, maka x-nya di sini diganti dengan x tambah h. Jadi yang kedua ini kalau fx-nya ditambah dengan h, tentu hasilnya di sini sin x tambah h. Inilah yang kita masukkan ke bagian ini. Dikurang sin x itu fx sendiri. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, kalau kita punya sin x tambah h bisa diuraikan seperti ini. Sin x kali cos h ditambah cos x kali sin h dikurang sin x. Nah, selanjutnya kita faktorkan sin x cos h dengan sin x. Ya, keluar seperti ini jadinya. Kemudian kita pisahkan cos x sin h per h. Kemudian suku yang kedua ini sin x dikali 1 kurang cos h. Cos h dituliskan juga seperti ini. Nah, kemudian cos x-nya dikasih ke depan seperti ini. Kemudian ini menggunakan sifat limit fungsi trigonometri yang kita pelajari di bab pertama. Dan ini limit h menuju 0, 1 dikurang cos h dibagi h. Itu nilai limitnya adalah 0. Anda bisa mencari dengan menggunakan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan identitas trigonometri. Nah, karena nilainya ini 0, berarti sin x dikali dengan 0. Sementara ini nilainya 1. Dituliskan seperti ini. Cos x dikali 1 hasilnya cos x. Sin x dikali 0 hasilnya 0. Maka hasilnya adalah cos x. Artinya apa? Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x, itu kita tuliskan f aksen x itu sama dengan cos x. Nah, dengan konsep yang sama, dengan menggunakan rumus turunan tadi, definisi yang sama tadi, kita dapat mencari turunan dari fungsi-fungsi bentuk trigonometri yang lain, sin x, cos x, tan x, kontangen, secant dan cosecant, yang secara ringkas dituliskan seperti ini. Jika saya punya fungsi fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x, turunan pertamanya ya, disimbolkan f. Kemudian kalau fungsinya berbentuk cos, turunan pertamanya adalah negatif sin x, dan seterusnya ke bawah. Nah, di sini terlihat kalau kita mau lebih mudah mengingat, sin dengan cos itu berkebalikan. Turunannya sin cos, turunannya cos negatif sin. Tangen temenan dengan secant. Ya. Coba lihat kalau turunannya secant itu yang muncul adalah secant dan tangen. Kalau kotangen turunannya adalah cosecant. Nah, kalau cara mudahnya yang lain, kalau fungsinya di depannya huruf C, maka turunannya adalah negatif. Oke. Untuk selanjutnya mari kita coba untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang sin x ditambah 2 tangen x. Perhatikan fungsi fx ini ternyata terdiri atas 3 suku, 2x pangkat 3, sin x, dan tangen x. Nah, kalau per definisi ini, menggunakan sifat ini, dikerjakan satu-satu, karena diantarai oleh tanda tambah atau tanda kurang, bukan perkalian ya. Maka f aksen x-nya itu sama dengan, ini bentuk aljabar biasa, berarti perkalian antara koefisien dengan pangkatnya, 2 kali 3, 6. X pangkatnya dikurang 1. 3 kurang 1, 2. Selesai untuk bagian ini. Kemudian kurang sin X. Ini bentuk trigonometri. Kita lihat turunan dari sin X adalah cos X. Ya, langsung saja diubah ya. Cos X ditambah 2. 2 tangan. Oh, berarti ini ada koefisien, ada bilangan konstan biasa A. Oh, ini yang keempat ya. A dikali UX. Berarti turunannya adalah A dikali U aksen X. Berarti ini tetap 2
kali turunan dari tangan X. Kita lihat tangan X turunannya adalah secant pangkat 2X, berarti ini 2 secant pangkat 2. Ya, selesai. Ini sudah selesai turunan dari soal kita. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi Gx sama dengan 5X dikali dengan cos X. Perhatikan bahwa ternyata fungsi kita untuk yang kedua ini berbentuk perkalian. Seperti sifat ini, Ux dikali dengan Vx. Berarti lebih baik kita memisalkan dulu menjadi dua fungsi. Ini kita anggap Ux, ini kita anggap sebagai Vx. Nah, dengan demikian, jika Ux-nya itu sama dengan 5X, maka tentu U aksen X-nya ini sama dengan 5. Ya. Sifat ini dipakai. Kemudian kalau Vx-nya sama dengan cos X, maka V aksen X-nya itu sama dengan, coba lihat sifat yang di bawah ini, sama dengan negatif sin X. Nah, sisa kita pasang sifat ini. Jika kita punya Gx sama dengan Ux kali Vx, maka G aksen X itu sama dengan U aksen X dikali dengan Vx ditambah, perhatikan ini ya, Ux dikali dengan V aksen X. Nah, sekarang sisa substitusi. U aksen X-nya itu nilainya 5. Kemudian Vx-nya itu nilainya adalah cos X. Ditambah Ux. Ux-nya itu nilainya adalah 5X. Kemudian V aksen X itu nilainya negatif sin X. Ya, kita kurung supaya menghindari kesalahpahaman. Kalau tidak dikurung ini seakan-akan 5X kurang ya. Padahal seharusnya dikali. Sekarang kita sederhanakan. Kalau memang bisa, kalau tidak dicukupkan. Tapi kalau bisa silahkan disederhanakan. 5 dikali cos X menjadi 5 cos X. 5X dikali negatif sin, bilang positif, negatif, berarti di sini kurang 5X sin X. Selesai. Inilah turunan pertama dari fungsi Gx sama dengan 5X dikali cos X. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap mendukung. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.